gue dibawa lah tuh sama tuh macan ke Pajajaran, ketemu sama penguasa Pajajaran. Gak ketemu sama penguasa Pajajaran, gue nggak kaget sama ketemu sama penguasa Pajajaran gitu, karena posisi emang di situ tuh ya gue kenal, gue termasuk kayak cicit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitrosidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini, seperti video-video sebelumnya, gue sudah menghadirkan atau mengundang narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Timur Misteri, serta aktifkan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Sebelum kita jauh mendengarkan cerita dari narasumber kita, yang mana video kali ini gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Gak pakai lama lagi, langsung aja gue kenalin narasumber yang udah gue undang pada hari ini, yang mana beliau ini bisa dibilang anak indigo yang banyak mempunyai sahabat-sahabat di luar makhluk pada umumnya. Imas dari Bekasi. Selamat malam, Mas. Iya, malam, Bang. Oke, Mas. Sebelumnya gue berterima kasih lu udah mau mampir di sini. Iya. Udah sempetin waktu lu nih buat di sini. Kesibukan sehari-hari apa, Mas? Kesibukan sehari-hari sih sekarang gue lagi kerja, Bang. Sibuk Iya. gawe ya? Iya, betul. Oke, Mas. Lu ini bisa dibilang indigo ya, Mas? Bisa dibilang kayak gitu. Jadi lu bisa ngeliat nih? Iya, bisa. Nggak cuma Bisa ngeliat? ngeliat, bisa ngobrol, bisa masuk ke dimensinya. Bisa mediasi? Bisa. Luar biasa. Pasti lu semua udah penasaran nih. Narasumber gua kali ini berbeda dari biasa-biasanya. Lu juga mempunyai sahabat-sahabat dari makhluk-makhluk. Betul. Waduh, gua nggak bisa ngebayangin nih gimana serunya. Apa yang nanti bakal diceritain sama Imas. Oke, Mas. Sebelum lu jauh bercerita, lu punya akun media sosial? Punya. Apa itu? Instagram. Apa Instagramnya? Imas. Imas. A gitu. Imas. 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 Buat teman-teman nih yang mau kenal sama narasumber gue pada kali ini, langsung aja lu follow Instagramnya di sini. Nanti gue cantumin juga di kolom deskripsi. Sebelum lu jauh bercerita, gue minta kisi-kisi nih. Satu pengalaman misteri apa yang bakal lu ceritain ke teman-teman? Buat kisi-kisi sih dari pengalaman pribadi gue ya, Bang, ya. Pas gue sama mantan pacar gue, waktu pas gue mau ke puncak. Dan besok harinya tuh pas gue mau pulang dari puncak itu, gue koma. Koma? Iya. Waduh, pasti kita semua udah penasaran nih. Ceritanya luar biasa. Langsung aja, nggak pakai lama lagi, kita masuk ceritanya. Ya, perkenalkan nama gue Imas, asal gue dari Bekasi. Keseharian gue sibuk kerja. Yang tadi seperti dibilang Bang Ibnu, di sini gue mau ceritain pengalaman pribadi gue di akhir 2020 bersama mantan gue pas lagi ke puncak. Jadi gini, Bang, ceritanya. Di akhir 2020 tuh gue punya pengalaman pribadi sama mantan pacar gue, Bang. Yang niatnya gue ke puncak itu buat happy-happy, tapi malah happy endingnya tuh kayak gila, parah banget, Bang, asli. Nggak jadi PP gitu? Nggak jadi. Niatnya tuh kayak mau pulang balik doang, Bang, di situ gue. Jadi bermalam di sana? Nah, betul. Jadi gini, Bang, sorry. Gue kan dari Pondok Gede mau ke puncak. Tapi dari Pondok Gede itu gue lewat jalur Sentul Bukit Pelangi, karena emang posisi di situ kan banyak raja-raja polisi kan.
Nah akhirnya sejam kemudian gue dari Pondok Gede itu gue udah sampai Sentul, tapi di Sentul itu bener-bener hujan deres banget, bener-bener deres banget. Nah secara logika kalau misalkan hujan lu pasti basah dong. Iya. Bener gak sih? Yang pakai jas hujan lagi pula. Ya betul banget, gue bener-bener gak pakai jas hujan karena gue nggak ada persiapan pakai jas hujan gitu kan. Karena gue masih positif thinking, ya udahlah biasa aja, paling nggak bakal hujan gitu kan. Kalaupun hujan kita neduh lah, paling gitu. Iya, ya betul. Nah tapi kan di posisi di Sentul itu kan bener-bener nggak ada tempat buat neduh. Bener gak sih? Itu banyak kan pohon-pohon rindang doang kan. Nah sesudah gue sampai di Sentul itu bener-bener hujan deras. Tapi anehnya gini bang, kalau misalkan gue hujan deras kan yang tadi gue bilang, gue bakal kehujanan dong secara logikanya ya kan. Tapi di sini gue nggak kehujanan sama sekali bang, malah mantan gue ini bener-bener lepek, sedangkan gue bener-bener nggak ada yang namanya gue basah kuyup lepek atau kena hujan. Gue bener-bener real nggak kehujanan sama sekali. Helm pun gue nggak kena basah. Itu di situ gue kayak udah aneh kan perasaan gue ya kan, udah aneh-aneh. Pokoknya sekitaran depan Sentul sirkuit atau apa gitu, gue nggak tahu, intinya gue lupa daerah sana ya kan, karena gue emang bener-bener nggak apal daerah Sentul. Intinya gue tahu ya kan. Nah pokoknya yang pas jalan rusak itu bener-bener di situ gue udah ngerasa udah nggak enak banget, karena gue bener-bener di situ ngelihat macan itu ada 2. Bener-bener gue kayak aduh ampun deh, gue bilang gitu kan, karena gini loh, gue yang niatnya cuma happy jadi malah ke bawah nih ya kan. Udah gitu kan emang pada dasarnya gue emang anak aneh. Nah di situ gue ketemu macan tuh bang 2. Udah ketemu macan 2, tapi gue masih tetap positive thinking, oh ini mungkin dia mau kayak jagain gue ya kan, karena posisinya emang gue juga punya temen yang bukan dari bangsa manusia gitu ya kan. Nah gue positive thinking ya udahlah, oke. Gue masih tetap gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh gitu kan di selanjutnya. Nah akhirnya gue tetap gas bang, bener-bener gue gas sampai pintu Bukit Pelangi. Tapi sebelum pintu Bukit Pelangi itu gue stop di warung sebelum pintu, pokoknya belum pintu ya? BP. Iya betul. Di situ tuh ada warung di pinggir jalan, gue mampir dulu karena posisi mantan gue itu udah kuyup banget. Gue kan nggak tega ya sebagai cewek. Nah di situ akhirnya gue mampir, gue pesen minum anget ya kan, karena emang gimana sih, cewek nggak bakal tega dong ya kan sama cowok ya. Nah akhirnya di situ gue pesan, udah tuh akhirnya hujan pun udah reda, nggak terlalu deras banget kayak sebelumnya, karena emang posisinya di situ dia udah kuyup banget, bener-bener kuyup, dan gue bahkan nggak sama sekali basah. Asli, gue nggak bohong, mantan gue masih hidup, lo bisa chat DM kalau lo nggak percaya. Nah di situ kayak akhirnya gue sama dia kayak cuma ngeliatan tatapan, kayak kok kamu nggak basah, kata dia gitu. Terus gue kayak aduh anjir kayak gitu loh, ini gue kenapa ya kan. Akhirnya udah kayak gitu, tapi gue masih tetap santai bang, gue masih tetap positif thinking kan, karena gue dibonceng belakang ya pasti nggak bakal hujanan. Gue tetap positif thinking kayak gitu bang. Gitu ya. Nah iya betul. Nah akhirnya ya sekitar 30 menitan gue sambil nunggu hujan redah pun gue pesen minum kan. Nah sesudah hujan reda pesen minum, ya gue masih santai-santai lah ya kan, maksudnya ya lumayan juga kan dari Pondok Gede ke BP tuh ya kan, udah gitu jalannya lumayan ya kan. Nah akhirnya di situ, sorry ya bang, temen gue ada di depan jadi burung berisik. Temen kayak gimana? Temen yang beda. Pantesan ini dari awal kita mulai ini burung kayaknya. Sorry ya. Jadi kita wajarinnya suara burung ya. Iya betul. Karena emang ini posisinya temen lu lagi bercanda sama burung? Enggak, posisinya di depan. Kalau burung itu kan bisa ngelihat kayak yang kayak astral atau yang benar-benar beda dari manusia, yang benar-benar asing yang nggak pernah kayak dia lihat, tiba-tiba dia lihat pasti dia bakal bunyi gitu burung. Ini temen lu berarti lagi main sama burung nih? Dibilang main enggak, dia cuma kayak ngelihat tatap-tatapan gitu. Soalnya temen gue berbentuk hewan, warna putih gede. Luar biasa, benar gue merinding. Serius? Iya nggak apa-apa. Nah akhirnya gue lanjut cerita boleh nggak nih? Emang harus lanjut. Oke. Jadi pas gue udah selesai, berisik banget. Kayaknya temen lu terpesona juga sama burung.
Bisa jadi. Tapi nggak mungkin bang. Kayaknya nggak usah dibahas dulu di sini deh. Oke. Bahaya nih kalau kita jadi ceritanya ke situ. Iya betul. Nah, jadi pas gue udah kelar kayak pesen teh, udah minum, udah santai-santai tuh gue bener-bener kebelet banget buat pipis. Tapi bang, di situ posisinya tuh kamar mandinya tuh bener-bener jauh, yang bener-bener kamar mandi tuh ada kayak kerannya, ada air yang bener-bener nyala gitu, ada WC-nya. Ini tuh bener-bener jauh banget kan. Dari warung itu. Akhirnya mau nggak mau gue itu tuh pipisnya tuh di kamar mandi warung itu, tapi tuh yang bener-bener bentuknya tuh dari gubuk kecil banget bang. Dan itu cuma ada ember, itu tuh bukan gayung bang, itu kayak entah itu kaleng atau kayak gimana. Sumpah ini gue gak bohong. Nah akhirnya udah gitu bawahnya tuh masih tanah sama cuma bambu-bambu gitu dibikin buat airnya biar ngalir ke bawah gitu kan. Karena kan posisi BP kan kayak turunan curah gitu kan, curam gitu. Nah akhirnya ya udahlah, gue mau nggak mau gue harus berani diri dong, karena gue udah kebelet banget pipis. Lu tau lah posisi kebelet pipis tuh kayak gimana kan. Nah akhirnya gue pipis, tapi gue di situ minta temenin mantan gue. Dia nyenterin, dan dia nyenterin pun nggak ngikut gue ke kamar mandi. Itu tuh bener-bener ya lumayan lah 10 langkah dari kamar mandi gue pipis. Itu bener-bener kayak kamar mandi tuh nggak ada lampunya, nggak ada apa-apa, tuh pinggirnya tuh udah kayak curam gitu. Jurang. Iya betul, itu udah banyak pohon pisang segala macam. Tapi gue di situ salah banget gue, jujur gue akuin. Di situ tuh gue nyeletuk bang. Emang dasarnya bocah dajal ini ya. Di situ gue nyeletuk. Iya. Di situ gue nyeletuk. Gue nggak bakal takut nih sama setan lah ya. Gue bilang kayak gitu, gue bakal takut sama setan. Gue lebih takut ular. Nah itu gue ada salah banget. Itu kesalahan fatal gue yang bener-bener gue akuin ke diri gue. Ya kan, akhirnya skip dari gue pipis tuh gue keluar kamar mandi kan. Itu pun tirai, bukan pintu, itu tirai. Pakai kain spanduk, lu tau gak sih? Iya kayak gitu. Nah akhirnya gue buka, gue keluar. Nah di situ tuh mantan gue bukan yang ngeliatin gue kayak gue lagi pipis udah keluar belum. Itu kayak langsung balik gitu kan. Tapi dia masih kayak di depan pintu, tapi kayak nggak ngeliatin gitu kan. Nah posisi pas gue madep belakang tuh, sumpah gue nggak bohong bang, demi Allah itu orang gede banget, matanya merah, bener-bener kelihatan banget. Jadi tuh lu tuh kayak gubuk yang gue pipis itu lebih dari gubuk itu, warna hitam itu gede banget. Sumpah gue langsung merinding, wallahi gue merinding banget. Gue udah kayak langsung panas dingin, karena gue posisi jujur ya, gue walaupun bisa tapi gue tetap masih iseng anaknya. Kayak gitu. Apalagi sama makhluk-makhluk baru gitu. Nah itu, apalagi tempatnya tempat asing kan. Ya emang posisi kesalahan gue salah nyeletuk asal aja. Makanya itu kayak omongnya itu harus bener-bener jaga itu bang. Gue akuin. Nah tapi gue tetap kayak masih nyebut kayak nyebut lah pokoknya. Gue nyebut istighfar segala macam udah gue baca gitu kan. Nah singkat cerita, gue langsung lanjutin perjalanan gue kan bang. Gue lanjutin perjalanan gue, masuk BP, udah masuk BP, bla 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 bla. Itu tuh gak apa-apa kan. Nah akhirnya bla 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 bla, gue udah masuk BP tuh. Lu tahu kan danau BP ya ada pagar-pagar hitam ya. Itu tuh pas banget di tengah-tengah gitu kan, kayak ada polisi tidur, bener gak sih? Iya udah gitu kayak gitu kan. Sebelum ke danau itu kan kayak turunan gitu kan, curam. Nah turun gitu ya. Iya betul. Nah udah kayak gitu, pokoknya sebelum itu gue lupa jalur BP, karena gue emang udah lama banget gak kesana, udah hampir setahunan gue gak lewat jalur situ. Nah pokoknya terakhir itu pas kejadian itu gue nggak kesana lagi. Pokoknya tuh jalur BP, lu tau gak sih kayak ada jembatan, itu bukan jembatan apa gitu pokoknya, yang ada di atas gitu, yang di jalur, pokoknya jalur arah BP gitu. Di situ tuh banyak banget yang gelantungan, sampai rambutnya tuh bener-bener kayak rambutnya tuh bener-bener sampai ke bawah bang. Gue kayak aduh gila, gue udah kayak udah kayak panas dingin segala macam kan. Tapi gue tetap masih kayak nyebut istighfar, karena gue takutnya gue yang kebawa gitu kan. Udah gitu kan gue emang pada dasarnya gue gak jarang, gue bisa ngobrol, gue bisa masuk dimensi, gue takutnya kebawa. Udah gitu kan kayak mantan gue ini, dia kayak agamanya kuat banget kan. Dia kayak masih tetap positifin gue, kayak kita masih baca-baca gitu, karena emang di situ posisi gue satu motor doang.
bener-bener sendirian lewat jalur itu. Selebihnya tuh kayak di belakang tapi tuh kayak jauh dari gua karena emang dia kayak nunggu reda, bener-bener rendah gitu. Kalau gua tetap gas karena kan emang niatnya tuh gua cuma buat PP kan, nggak sampai kayak nginep gitu kan. Nah udah sekian dari situ, bener-bener tuh itu udah banyak banget kejadian aneh tuh di jalur BP itu kan, Bukit Pelangi. Nah singkat cerita tuh yang pas banget di jalur depan danau BP itu, bener-bener bang, motor mati bang. Itu bener-bener kayak wah gila nih anjir, kayak aduh malah sepi banget, gue berdua doang nih, kalau kenapa-napa gimana nih kan. Gue sih masih gimana ya, gue mikirin diri dia gitu loh. Ya kan, ya gue nggak bakal mikir kayak dibegal atau kayak gimana, enggak. Gue malah kita dipikirin tuh kita berdua tuh malah ke bawah dunia itu gitu loh, ya kan. Jadi energi, maaf gue potong, energi lu bisa kebawa gitu sama energi. Bukan energi gue bang, jadi gini loh, karena energinya dia bener-bener itu kuat banget. Kan tempat BP itu kan kayak dingin, kayak lembab gitu kan, gelap, bener-bener kayak orang tuh yang namanya lewat itu kayak paling 1-2 bener-bener bukan jalur umum buat, apalagi udah malam kan. Nah bukan jalur umum buat yang kayak 24 jam orang terus berkeliaran, nggak pernah kepotong-potong sepi atau kayak gimana. Itu bener-bener kayak kuat banget tuh pas di danau ya. Nah di danau itu motor mati bang, bener-bener kayak gue yang sambil kayak lagi video gitu kan ya, bener-bener itu bener-bener motor mati, sumpah motor mati. Gue kayak langsung nyebut kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue udah intinya semuanya gue udah nyebut astagfirullah ini, astagfirullah, udah bener-bener syahadat gue sebut, gue baca ayat kursi, dia baca yasin. Intinya gue udah bener-bener kayak wah gila, ini bener-bener pengalaman yang kayak first time gue lagi jalan sama dia ke puncak yang niatnya kayak mau happy aja, malah jadi kayak gini endingnya. Nah akhirnya di situ motor mati tapi lampu nyala. Lampu motornya? Iya betul. Akhirnya dia dan mantan gue pun juga ngelihat. Mantan gue ngelihat di situ. Mantan gue dilihat situ kayak ada orang gede kata dia gitu. Terus gue cuma berisikin doang gini. Iya emang ada orang gede dari tadi ngikutin kita dari warung. Gue bilang gitu kan. Makanya dari tadi kan gak jelas banget. Gue bilang gitu nih jalan. Gue kayak masih jadi, gue tuh yang tadinya istighfar segala macam jadi kebawa emosi. Ngerti gak lo? Yang tadinya gue tetap positif thinking, gue jadi emosi. Akhirnya dari situ gue kayak tetap udah santai kata dia gitu, kayak udah baca aja. Karena posisi gue tuh bener-bener nggak bisa kontrol, gue nggak bisa kontrol emosi. Kalau dia kayak gitu, dia sama aja kayak nantangin gue. Akhirnya gue tantangin balik. Gue tantangin balik bang di situ. Gue tantangin balik kayak, ngapain sih lo ikut-ikutin? Gue ngomong kayak gitu bang di jalan. Ngapain sih lo ikutin? Kalau mau ayo di luar, gue bilang gitu. Itu kesalahan gue, itu kesombongan gue. Itu kesombongan gue, kesalahan terfatal yang pernah gue lakuin bang. Nah akhirnya udah dari situ gue keluar lah tuh dari jalur BP lah, lumayan sekitar 45 menitan gue keluar dari jalur BP karena emang masih gelap, hujan ya kan, gue juga takut licin, jadi kita pelan-pelan aja tuh keluar. Akhirnya gue arah ke puncak pas, tapi di puncak pas gue nggak dapet karena itu rame banget pas malam minggu ya. Betul lah ramenya puncak kayak gimana ya kan, weekend ya. Iya betul. Pas lagi gue udah sampai pas puncak pas, akhirnya itu gue nggak ke bagian 4. Akhirnya gue nyampe di Rindu Alam ya. Ya pokoknya gue di situ mampir di Rindu Alam. Jadi gue nyari tempat yang bener-bener ada kayak lesehannya, biar gue bisa duduk kayak selonjorin kaki gitu. Ya. Iya, ya kan. Gue pesan makan. Gue udah makan tuh kan, dia juga udah makan, kayak mantan gue juga udah makan, sama-sama kayak udah kayak ngisi energi gue lagi gitu kan. Nah di Rindu Alam itu bang, tempat gue duduk, lesehannya tuh sebelah sananya tuh bener-bener kelihatan bukit. Kelihatan bukit, udah gitu lo tau kan, kadang tuh di puncak kayak suka ada petir-petir gitu kan, bener gak sih? Gitu ya? Kilat-kilat gitu kan. Ya walaupun gak ada suaranya, tapi kayak kilatnya tuh bener-bener kilat gitu, kelihatan ya kan. Itu sekitar gue udah santai-santai, sekitar 30 menitan gue masih kayak ngobrol, masih santai, gue masih bikin snap berdua gitu kan ya. Masih kayak gue, wah gila happy nih walaupun tadi kejadian yang gak enakin ya kan. Nah, di situ gue juga punya kesalahan yang benar-benar fatal banget. Benar-benar fatal banget nih gue ngomong. Pas ada petir bang, di situ tuh kayak bukitnya itu tuh kayak kelihatan gitu kan, kayak lonjong gitu, kayak gue nggak tahu itu batu atau kayak gimana, gue nggak tahu. Intinya tuh bukit kayak moncong gitu loh. Sebelah sini tuh kayak pohon-pohon. Nah, di moncongnya itu bang,
entah itu batu-batu bagaimana, intinya di moncong bukit yang itu tuh bener-bener kelihatan ada macan gede banget. Lu tuh petir kan, kayak bayangan macan bener-bener lagi berdiri di situ, kayak petir, kayak langsung gimana sih cahayanya petir itu kayak kelihatan kilatnya gitu, sret. Nah di situ bener-bener macan, gue langsung kayak refleks ini, anjing macan, padahal itu macan tapi gue kayak ngomong kasar banget kayak anjing macan gitu loh, kayak gue bilang apaan sih itu macan, gue bilang itu kagak jelas banget, gue bilang gitu kan. Maksud gue lagi kayak santai-santai, tiba-tiba dia kayak nampakin, kan gue refleks gitu kan ngomong anjing banget nih macan nih, kayak apaan sih lu, kayak gak jelas banget lu di situ ya kan. Itu kesalahan gue karena emang posisi gue jujur gue emang bisa, tapi gue masih suka ngasal, suka keceplosan gue enaknya. Nah akhirnya dari situ gue mulai gak enak lagi tuh bang. Jadi tuh di situ badan gue bener-bener kerasa berat banget bang, asli berat banget, kayak di sini gue tuh berat banget gitu. Tapi gue kayak masih tetap positive thinking, gue nggak mau ke bawah, gue nggak mau bener-bener kayak buka seluruh, kayak ya lu paham lah ya kan, gue gak bisa jelasin secara kata-kata gitu kan. Bener-bener sini gue berat banget, kayak ada yang nompok. Akhirnya udah kayak gitu, di situ tuh pun jadi makin hujan. Yang tadinya kayak posisi puncak tuh udah nggak hujan, cuma di BP aja yang hujan. Nah udah terang gitu kan ya. Akhirnya lu tau nggak bang, di situ hujan bener-bener lebat banget. Gue gak mau, gue mau pulang pun kayak udah kayak gimana ya, udah kayak aduh anjir kalau nggak pulang nih malah kenapa-napa nih, malah jadi kayak musibah gitu kan. Jadi musibah, akhirnya kayak jadi musibah gitu kan ya. Nah akhirnya gue kayak nyempetin buat cari kayak penginapan. Di situ gue nyari penginapan 2. Gue udah nggak mikir aneh-aneh ya. Udah yang aneh-aneh mah gue bener-bener nggak ada di pikiran gue, karena posisi kita udah kedinginan, menggigil di situ. Karena emang gue cuma kayak pakai hoodie, celana lepis, sama sendal jepit. Gue nggak ada mikirnya kayak bener-bener kayak perlengkapan yang di puncak tuh hujan pasti bakal dingin banget, nggak mikir ke situ karena kita biasa aja, karena buat persiapan buat nginep dulu. Nah iya, karena kita cuma kayak PP aja gitu lah kan. Akhirnya gue kayak ngeres di penginapan itu. Nah besok paginya tuh udah gue udah biasa aja kan, masih kayak sehat-sehat aja gitu kan ya tubuh gue. Dan akhirnya kita paginya itu sekitaran jam 9-an kita udah langsung cabut lah pulang, gue bilang gitu kan, karena emang posisi gue gak izin nginep gitu. Gue cuma bilang ke puncak aja, nanti pulang gue bilang gitu kan, karena emang di situ kan mantan gue juga udah deket sama keluarga gue, jadi kayak ya udahlah gitu loh ya kan. Nah gue pulang lah bang, tapi posisinya gue lewat BP lagi. Tapi kan kalau BP kalau pagi gitu kan rame banget, bener nggak sih? Kayak banyak anak motor gede lah segala macam tuh, yang campur aduk lah, yang namanya San Mori inilah segala macam, bener nggak sih? Nah gue tetap positive thinking, situ rame banget kan. Nah dari gue pulang tuh bang, itu tuh udah aneh banget, bener-bener aneh banget dari gue pulang tuh. Itu gue kayak nginep itu dari rindu alam tuh kayak rada ke bawahan gitu, gue nggak tahu tuh daerah apa ya kan, intinya ke arah Cianjur ya, yang arah ke Cipanas lah itu. Ya intinya daerah situ. Nah singkat cerita tuh di situ tuh ada kayak gue nggak tahu tuh itu kayak pertigaan atau kayak gimana. Itu tuh di situ tuh bener-bener itu siang bolong bang, maksudnya kayak masih pagi gitu, jam 9-an gitu kan, jam 9-an pagi gitu, udah termasuk siang lah ya kan. Itu tuh bener-bener gue ngeliat bang, bener-bener tuh orang ya ampun, kayak mukanya tuh jelek banget, bener-bener bukan jelek banget, kayak matanya merah ini tuh kayak koreng-korengan gitu, bener-bener jelek banget. Terus kayak gimana sih ya, cuma pakai celana pendek gitu, itu tuh kayak nggak nampak ininya, tapi gede banget kayak raksasa gitu, kayak berbalik-balik kayak pohon gitu bang. Gue ngelihat bener-bener kayak iya, dia kayak cuma ngintip doang gitu kan ya. Gue bilang lu kayak ngapain di situ loh gitu kan, tapi kayak gue cuek aja gitu, gue cuma kayak papas-papasan, udah gue jalan aja. Tapi kan di situ kayak udah ngerasa aneh, tapi posisi gue masih kayak santai gitu kan, masih kayak nyantuin aja gitu, karena gue pikir ya udah siang, masa bakal terjadi hal-hal aneh ya kan.
Nah akhirnya udah dari situ gue balik udah sampai Bukit Pelangi, udah masih nyantai tuh bang. Sekitar nyampe Bukit Pelangi kan sebelum kita masukin Sentul itu kan sebelah sini banyak tukang jajan gitu kan ya. Nah gue di situ kayak ngeres buat jajan karena emang posisi gue masih kenyang gitu loh. Gue masih kenyang akhirnya ngeres ternyata kayak cuma mau beli bubur aja, tapi ternyata tukang bubur tuh situ nggak ada. Akhirnya beli somai kayak gitu aja gitu kan ya. Nah di situ gue udah ngerasain lagi tuh bang, bener-bener badan gue berat, bener-bener gue udah kayak nggak kuat namanya melek. Pokoknya kayak badan gue bener-bener ditegrep. Lu tau gak sih ditegrep kayak gitu loh. Sekap gitu ya. Nah tapi gue tetap kayak gue iniin terus, gue kayak paparasin tuh, kayak baca istighfar, nyebut segala macam, gue baca pokoknya sebisa mungkin gue baca terus kan, supaya gue nggak kebawa. Karena posisinya gue nggak mau dong ngerepotin kayak pacar gue ini, karena dia cuma tahu tapi nggak bener-bener sepenuhnya tahu tentang diri gue yang aneh ini gitu lah. Gue nggak mau kasih tahu dia kan, tapi dia tahu, tapi nggak mau sepenuhnya gue kasih tahu diri gue aneh loh kayak gini gue nggak pernah mau. Nah akhirnya dari situ gue balik lah tuh bang ke rumah. Gue balik ke rumah, baru dia nurunin gue depan rumah bang, gue langsung gak sadarin diri di rumah. Pingsannya itu kan, kalau pingsan udah bener-bener kayak cuma pingsan aja gitu. Ini gue pingsan tapi kerasukan. Di situ posisi gue emang nggak tahu, gue lupa, tapi gue diceritain sama almarhum bokap gue, sama adik gue juga. Udah di situ gue nggak sadar diri, gue pingsan. Pokoknya gue udah bener-bener pingsan tuh, langsung kayak ngasih tahu ini tuh kayak ini anak tuh kayak punya kesalahan yang lu harus kayak minta maaf lah, atau harus lu tebus klarifikasi lah. Nah tapi dalam dunia gaib, bukan dunia manusia bang ya. Nah akhirnya kayak gitu gue udah netralin, karena gue bisa netralin diri gue sendiri kan. Gue netralin di situ gue rada entengan bang, karena itu jadi gini loh, itu kayak leluhur tapi masih kayak ada satu jalur dari keluarga gue ya kan. Dia kayak ngasih tahu gitu, kayak nyampein ke keluarga gue yang di rumah. Akhirnya dari situ udah tuh bang, gue badan gue juga kayak udah rada nggak beratan, tapi gue kayak minta kerokin karena gue yakin gue bakal masuk angin ya kan. Skip cerita, dari gue kerokin tuh gue tidur bang, gue tidur tuh bener-bener gue kayak tidur ngebluk gitu, ngerti gak sih lu tidur ngebluk ya, lelap lah ya. Nah iya bener-bener kayak gue nggak sadarin diri gitu loh, bener-bener kayak lu tidur kayak orang bener-bener nggak sadarin diri, kayak bener-bener ya lu seharian full itu lu tidur gitu kan. Seharian lu full tidur kan, itu gue ya sampai lah jam 12-an, gue di rumah jam 1-an ya kan. Nah pokoknya sekitar jam 2 jam 3 itu gue baru tidur sampai besok siang. Itu besok siang gue baru bangun, bener-bener keblok banget gue. Emang gue jujur gue kebawa tidur, tapi itu bener-bener kayak yang namanya gue pipis atau biasanya bangun ini enggak, biasa gue minum enggak bangun ya? Enggak sama sekali. Nah akhirnya udah kayak gitu, yang kayak mantan gue pun kayak ngechat gue nggak gue balas, gue respon gitu, karena HP gue emang bener-bener mati bener-bener, karena gue udah nggak mikirin, gue pun lupa gitu kan. Nah dari gue bangun bang, itu kayak bener-bener kayak aduh, sebelah tuh dimensi gue yang bener-bener kayak buat komunikasi sama teman-teman gue yang bener-bener makhluk ya, bukan nyata ya. Nah sebelah lagi tuh dunia nyata gitu, dunia diri gue gitu kan ya. Di situ gue udah nggak balance bang, gue udah nggak seimbang, badan gue udah kayak bener-bener wah anjir nih kenapa nih gue ya kan. Ya udah, singkat cerita dari situ itu tuh gue bangun siang kan, sekitar jam 12-an gitu kan ya. Jam 1 gue batuk, gak bisa napas, gue ngesot karena emang posisi di situ bokap gue nggak pada denger, pada di luar semua. Kamar gue tuh di belakang gitu kan. Gue ngesot kayak nyari pertolongan gitu kan, minta tolong gitu. Akhirnya bokap gue kayak denger, langsung bokap gue kaget ya kan. Gue minta tolong kayak gitu. Gue langsung di situ nggak bisa napas, bener-bener nggak bisa napas. Gue batuk nggak bisa napas, udah langsung nggak sadar diri. Jadi kayak ibarat kata lu itu disebutnya apa ya, kayak koma atau mati suri lah. Gue di situ hampir seharian bener-bener kebangun, udah dibacain Yasin,
Intinya udah dibacain Yasin, udah dibacain sampai kayak keluarga gue udah kayak anjir, kayak anak gue kayak astagfirullah, anak gue kayak gini, sorry ya, gue emang ada barbar banget nih menurut gue. Kayak ini anak gue kenapa gitu, udah benar-benar udah nggak sadar diri. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit. Akhirnya benar-benar gue dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun gue benar-benar kayak udah dinyatain emang benar-benar udah kayak ya meninggal gitu kan. Nah itu keluarga gue semua yang tahu, sama tetangga gue. Mereka saksinya lah, karena posisi gue udah bener-bener pertama kan gue gendut ya kan, gemuk lah ya kan jatuhnya, kayak udah nggak ada yang kuat bawa, karena udah kalau orang nggak sadar itu pas berat banget kan. Akhirnya digopong ini ke salah satu rumah sakit daerah deket rumah gue. Itu bener-bener kayak udah dinyatain kayak udah divonis meninggal gitu ya. Iya, divonis meninggal belum, tapi karena emang udah nggak ada, gimana sih ya, udah bener-bener nggak ada, kasarnya detak jantung pun kayak peace banget, kayak bener-bener udah nggak sadarin diri, kayak udah sekarat lah ibarat kata gitu ya. Divonis meninggal belum ada, cuma kayak orang gue kan, kayak keluarga gue Betawi Sunda gitu kan ya, udah pasti mikirnya udah pasti bakal jelek, karena emang posisi udah secara kritis ya. Secara nyatanya tuh, secara bukan medisnya tuh kayak udah benar-benar udah sakaratul maut gitu kan bang. Tapi secara medisnya masih ada, tapi ya emang lagi kritis gitu kan. Akhirnya singkat cerita, di situ nyokap gue bacain ayat kursi, karena emang setiap gue nggak sadar gue selalu minta bacain ayat kursi di kuping gue, sama manggil nama gue gitu. Akhirnya udah kayak gitu, bacain ayat kursi pokoknya dipantengin terus tuh baca ayat kursi sama saudara gue, sama bibi gue kan ya, maksudnya sama keluarga gue lah ya kan. Dipantengin terus ayat kursi, katanya tuh gue sekitar maghrib itu gue tiba-tiba sadar, kan itu udah siang maghrib, maghrib lagi. Nah iya, itu kayak gitu. Nah ketemu maghribnya itu kan gue langsung kayak dibacain ayat kursi langsung bener-bener katanya tuh gue langsung bangun tapi posisi mata gue merem. Gue langsung katanya ngamuk-ngamuk di situ, karena di situ posisi gini loh, kayak mau dibawa ke ICU juga percuma, ngerti gak sih lo? Jadi kayak di satu ruangan tapi semua ininya tuh kayak dipasang-pasang gitu. Alat gitu. Iya, itu jatuhnya bukan ICU menurut gue, tapi gimana ya, karena posisi tuh kayak di medis tuh bukan koma, tapi emang bener-bener gak sadarin diri yang bener-bener kayak gimana sih ya, kayak dokternya juga aneh gitu loh. Gue nggak bisa jelasin, intinya kayak gitu ya kan, singkat ceritanya gitu. Nah akhirnya katanya gue ngamuk tuh bang, pas dibaca ayat kursi gue ngamuk, katanya gue bener-bener kayak ini gue tuh kayak pada gede, gue nggak tahu tuh gede banget, sampai semuanya tuh pada merinding yang bacain ayat kursi, tapi terus dipapras. Bener-bener gue kayak ngamuk gitu, kayak langsung bener-bener kayak nonjokin, kayak intinya yang ada di sekitar gue bener-bener kayak gue hantem terus gitu kan ya. Nah udah sekian dari situ bener-bener pokoknya gue dihantemin terus, tapi nyokap gue tetap kayak manggil nama gue biar kayak gue, lu sadar gitu, lu sadar anjir, lu anak gue, lu sadar gitu loh. Dia manggil nama gue, gue tapi masih tetap nggak sadar, kata nyokap gue. Nah tapi nih anehnya gini bang, gue tuh dalam nggak sadarnya gue tuh itu gue ke dimensi lain. Itu nggak sadarnya gue tuh karena posisi gue punya salah sama yang makhluk di BP. Nah ini sorry ya, ini rada random karena ini alurnya maju mundur. Nah itu kan pasti gue lagi di rumah sakit udah kayak ininya kayak udah nggak sadarin diri. Jadi sebelum gue sadari diri dibacain ayat kursi kayak gitu, itu gue padahal tuh gue lagi kayak ke dimensi lain, karena gue ditarik sama macan yang tadi di gunung. Ada kilat itu. Nah kayak gitu. Nah dari macan itu gue ditarik ke gunung, itu gue ke kerajaan. Ini pada sedikit rada gimana ya, sensitif ya. Nah ke kerajaan yang itu tuh lu pasti pada kenal kan, kerajaan Pajajaran. Iya. Lu pasti bakal pada tahu lah, nggak mungkin nggak bakal tahu gitu kan. Nah ditarik sama kerajaan Pajajaran. Nah
Akhirnya yang tadinya tuh makhluk BP ngikutin gue kayak punya dendam sama gue tuh enggak, karena gue ditarik sama macan yang punya pajajaran macan yang dari pajajaran itu, sorry. Mau nggak lo? Nah kayak gitu bang, kayak jadi tuh gue kayak nggak sadarkan diri itu padahal gue lagi di dunia lain. Mampir ke dimensi lain. Tapi karena posisi nyokap gue semua pada panik, akhirnya bawa rumah sakit gitu lah. Akhirnya kayak gitu gue ke dimensi lain tuh, gue ke pajajaran. Gue ketemu bener-bener banyak makhluk bener-bener yang lu nggak bakal bisa kira lah. Entah itu macan, ular, naga, pokoknya bener-bener kayak kuda segala. Kuda tuh kayak di sini kan kuda hewan ya, di sana tuh kuda kayak kakinya kuda tapi ininya manusia. Badannya manusia. Iya. Dan ular pun sama. Ular tuh kayak ular ini ular nih, kayak buntut ular tapi ininya setengahnya tuh kayak cewek perempuan cantik. Banyak dah. Kayak siluman gitu ya. Iya, ya kayak gitulah pokoknya, intinya gue masuk ke dunia kayak gitu. Nah, akhirnya singkat cerita di situ kayak masih punya kodam lah, masih punya kayak keturunan ya. Keturunan gue lah. Gue kan dari Banten, Cirebon, Bogor, Garut, intinya masih ada gitu satu jalur gue dari situ kan. Nah, gue dibawa lah tuh sama tuh macan ke Pajajaran, ketemu sama penguasa Pajajaran. Gak ketemu sama penguasa Pajajaran, gue nggak kaget sama ketemu sama penguasa Pajajaran gitu. Karena posisi emang di situ tuh ya gue kenal, gue termasuk kayak cicit gitu. Si keturunan gitu. Iya. Gue bukannya sombong atau kayak gimana, ngungkap rahasia kayak gimana, enggak. Ini gue kayak cuma sharing aja, kita silaturahmi gitu kan. Nah, akhirnya dari gue ketemu sama penguasa Pajajaran lah, ya kan, itu daerah mungkin kalau misalkan kalau kita sebutin daerah Gunung Salak lah, puncak. Kalau kita bisa sebutin ya. Nah, gue ketemu lah sama penguasa Pajajaran, ketemu. Akhirnya di situ gue cuma kayak dikasih tahu kayak dalam bahasa Sundanya tuh, aduh gue nggak bisa bahasa Sunda tapi kayak mana tuh kayak maksudnya kamu tuh jadi anak, jadi cucu tuh jangan bangor tuh, kayak jangan tengil, jangan nakal gitu loh. Gitu ya. Jangan sembarangan. Itunya kayak lu tuh gitu. Iya, kayak nasihatin, kayak ngasih masukan biar lu tuh jangan sembarangan ngomong, kayak mulut tuh dijaga gitu kan. Nah, udah mulutnya kayak ibarat kayak ngasih tahu kayak gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu. Udah tuh bla 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 bla, singkat cerita. Akhirnya gue ditemuin lah tuh sama yang ketemu di BP. Macan itu? Bukan, yang sama orang gede. Iya kan, gue ditemuin tuh sama orang yang gede gitu. Di situ emang gue minta maaf sama dia. Gue bilang gini, maaf, gue minta maaf, gue bilang. Tapi itu kayak gue kan kalau ngucap di sini kayak maaf, tapi itu pada gue bahasa Sunda, tapi gue nggak bisa bahasa Sunda. Sumpah gue nggak bisa bahasa Sunda. Bapak gue orang Sunda, tapi gue nggak bisa bahasa Sunda. Jadi gue lebih ke Betawi, ke nyokap gue. Di situ kayak gue ngomong Sunda. Kayak ibarat kata maafin saya, mulut saya asal bicara ini ya kayak gitulah, itu bahasa Sunda. Gue bener-bener lupa karena emang gue nggak bisa gitu. Nah akhirnya dia kayak gitu, gue minta maaf, udah tuh kelar urusan. Ternyata temennya si yang gede ini ngikut gue, yang ketemu di pertigaan, yang lihat kayak ngintip. Nah itu singkat cerita jadi panjang lagi tuh cerita. Yang tadinya niatnya gue udah kelar dari BP itu ya? Bukan, kelar dari yang gue masuk dimensi itu, kayak yang ketemu penguasa Pajajaran dan segala macem ya, kalau udah minta maaf. Nah ini yang si ketemu yang cowok tadi gede, yang gue bilang kakinya gak napak itu di pertigaan itu, ngikut ternyata. Dia ngikut. Nah singkat cerita ini maju lagi ya ke yang tadi gue yang di rumah sakit ngamuk-ngamuk itu dia. Akhirnya gue sama dokter nggak bisa ditanganin, gue bawa orang pinter sekali 3 praktisi. Dan orang pinternya pun masih keluarga gue gitu kan, masih gue kenal lah gitu kan ya.
Nah, sama mereka cuma dikasih air suruh minum. Udah tuh sama ya air lainnya, air udah dibaca-baca nama mereka sama buah ladah gitu kan. Buah ladah apa? Ladah lah, lada. Lu tau lada, lada itu kan ya, lada itu. Gue disuruh kayak minum langsung kayak tenglek gitu kan. Akhirnya gue sadar. Ya udah, gue sadar biasa lagi, gue bangun kayak biasa, normal kayak sampai semua tuh pada ini mas siapa gitu loh. Terus tiba-tiba gitu ya. Iya, yang tadinya bener-bener lu kegelepak sampai bener-bener udah nggak sadar, nggak bisa napas sama sekali. Yang sampai dibopong-bopong tiba-tiba ini udah jalan kayak biasa lagi. Bener-bener kayak gue nggak sakit ya, gue cuma bangun tidur doang gitu loh. Akhirnya dari situ gue ceritain lah, kayak gitu. Nah, udah besokannya baru gue udah kayak biasa lagi, gue udah main. Jadi gitu aja bang yang bisa gue ceritain dari pengalaman pribadi gue yang rada ceritanya alur mundur maju. Jadi sorry juga nih bang kalau misalkan ada salah kata. Buat lo juga yang buat nonton video ini, sorry banget nih kalau misalkan gue ada salah kata. Intinya jangan dimasukin ke hati atau bener-bener dimasukin ke serius banget, karena ini cuma pengalaman pribadi gue yang bener-bener notabene gue ceritain bener-bener real gitu loh. Oke nih mas. Iya, kenapa ceritanya tuh, seru banget. Gue aja sampai maksudnya 2 jam juga lu cerita, gue bakalan dengerin nih kayaknya nih. Siap. Di kesempatan kali ini ada sesi gue bakal tanya jawab nih. Oke. Gue bakalan tanya-tanya nih. Iya, apa tuh? Dari yang ketemu pertama nih. Tadi lu bilang hujan. Iya. Terus cowok lu, mantan lu itu nggak kebasahan, tapi mantan lu itu basah, lu nggak kebasahan. Iya betul. Itu gimana tuh? Cowok lu itu bener-bener bingung bagaimana, itu logika kan ya, maksudnya logika. Iya, itu bener-bener kayak gitu. logika yang nggak masuk di akal, nggak masuk di logika, ya kan? Karena pada dasarnya kan kita manusia. Iya, maksudnya itu secara, air gitu ya. Nah, itu nggak basah. Baju lu kena air mesti basah. Ini gua enggak. Kayak ada yang mayungin atau gimana? Rasa lu pribadi gitu? Enggak sih, karena emang posisi teman gua yang di atas gua. Oh. Jadi gua nggak basah. Iya. Cuma posisi karena mantan gua ini nggak tahu sepenuhnya kalau gua bisa gitu loh. Jadi cuma sekedar tahu poinnya lu bisa interaksi sama goib, tapi dia nggak tahu lebih jauhnya gitu. Nah, itu doang. Terus gue juga penasaran nih, ada yang mau gue tanyain. Di luar cerita lu mas. Oke. Tadi kan lagi lu bercerita, lu sempat bilang nih, maaf bang, burung berisik. Lu bilang temen lu, iya itu temen gua, lagi deket sama burung, lagi ada interaksi lah sama burung itu. Iya betul. Nah sekarang gue mau nanya nih dulu nih, gue penasaran, gue pribadi kayak penasaran nih. Lu temen lu itu apa? Sosoknya, atau lu bilang tadi binatang? Ya betul. Binatang apa itu? Teman gue itu ada sekitaran 5 yang setiap hari suka ikut gue. Ya tapi kadang kayak nanti dia suka mampir, tapi nanti balik lagi ke gue. Itu ada 5. Binatang semua? Iya. Ke bawah suasana kayaknya. Itu sampai sekarang dia masih ada nih sama burung yang di luar nih? Enggak sih, gue rada suruh jauhan dikit karena kan kita lagi konten nih. Asik. Makanya jangan suruh masuk juga. Nah. Luar biasa banget. Terus ini nih mas. Kenapa tuh? Emang gue nanya sedikit ke pribadian lo ya, nggak apa-apa, mohon maaf sebenarnya kalau emang bisa dijawab, lu jawab, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Berawal nih lu punya jadi anak indigo ini berawal dari kapan gitu? Dari sebenarnya segini bang, gue tuh dari kecil udah aneh. Gue udah aneh. Jadi dulu pas umur gue sekitaran ya 3-4 tahunan, gue diceritain sama nyokap gue, kata gini, maghrib tuh gue keluar pintu, gue ketemu sama orang itu tapi gede, tapi tuh posisi padahal tuh monyet. Nyokap gue bilangnya orang. Akhirnya pas kesini tuh baru dia nyeritain yang bener-bener kayak real ceritanya. Gue ketemu monyet warna putih, tapi dibilang kalau monyet kan kecil ya. Hanoman mungkin ya. Nah itu Hanoman dia ngasih gue 4 batu. Gue sampai sekarang gue masih inget karena batu itu kebayang-bayang di ini gue, di kayak di mata gue. Gitu ya? Iya. Itu pertama batunya warna merah, hijau, ungu, sama merah. Tapi merahnya tuh kayak merah, lu tau gak sih, merah kecampur putih, tapi putihnya tuh kayak putih-putih bening air.
Tapi kayak nggak, putihnya nggak banyak, kayak merah gitu loh. Merah ada list-list putih lah gitu. Nah, akhirnya udah kayak gitu. Singkat cerita tuh, batu gua taruh di, lu tau gak sih kayak pinggiran tembok, tapi tuh kayak ada, kayak masih ada space dikit buat naruh barang gitu kan. List tembok. Iya, betul. Itu gua taruh situ. Pas sekitar malam itu gue bilang sama nyokap gue, dikasih batu sama monyet gitu. Tapi gue bilangnya monyet bukan Hanoman, karena posisi gue nggak tahu. Karena emang masih bocah, diambil sama nyokap gue batunya, disimpan tuh. Katanya batunya terbang. Nah, terbang itu pas malam, karena posisi gue emang kalau tidur harus selalu dimatiin lampunya. Gue nggak suka terangin gitu lampunya. Gue selalu dimatiin. Itu batu katanya terbang. Jadi semenjak kejadian itu terus lihat dulu. Terus tuh sampai sekian gue naik bertambah umurnya, kata nyokap gue ya emang udah aneh dari kecilnya. Jadi emang dari kecil lu udah indigo ya gitu. Iya, lebih tepatnya ya seperti itu. Gue juga nggak mau nyebutin indigo kayak gimana ya, karena emang itu yang lo rasain gitu ya. Yang itu yang gue rasain, karena nggak semua omongan yang gue omongin, kalau misalkan gue nggak ngomong sama orang yang sama kayak sejenis gue tuh nggak bakal percaya loh. Kalau dikatain gila. Di luar logika ya. Iya. Ya ibarat kata gue cerita sama orang awam nih yang benar-benar nggak tahu dunia kayak gini gitu ya kan. Pasti gue dikatain gila. Iya betul. Iya, masa yang gue sama orang awam ya, sama sekitarnya kadang gue ketawa, terus tiba-tiba gue ngobrol padahal gue ngobrol sama temen gue yang nggak kelihatan, suka dikatain gila, sering banget gue dikatain gila anjir. Emang sebenarnya itu yang lo alamin gitu ya. Iya, karena mereka nggak, lebih tepatnya mereka nggak melihat. Iya. Kalau yang melihat juga pasti kayak, wah ini anak gokil nih gitu loh. Oke Mas, yang tadi gue mau tanyain lagi yang Pajajaran nih. Oke. Lu tuh dibawa masuk ke dimensi kayak kerajaan Pajajaran. Iya. Itu bentuknya kayak apa sih gitu, situasi di kerajaan itu gitu. Nih, kalau orang kan gue suka dapet kayak scrollan IG cerita Pajajaran segala macam, itu kayak bener-bener nggak persis banget nih sama yang gue lihat. Oh gitu. Nggak persis banget. Pajajaran tuh sebenarnya tuh kerajaannya ada di daerah Garut. Oh Garut. Iya, itu disebutnya Sancang Salapan. Kalau bahasa Indonesia kan ya itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia itu kayak Sancang 9. Ya intinya gitu. Gue juga nggak terlalu tahu sejarah itu karena gue benar-benar nggak ngulik ininya, gue tempatnya. Itu tuh di daerah Garut. Nah, yang di Gunung Salak itu sebenarnya itu pintunya. Pintunya di Gunung Salak. Iya, tapi kayak ada kerajaan, tapi kayak cuma kayak singgah-sana, nggak gede, yang bener-bener kerajaan itu tuh di Garut. Nah, di Salak itu pintu tapi emang gue akuin pintunya tuh emas, bener-bener emas. Itu dijagain sama macan itu ada macan warna oranye tapi oranye biasa gitu. Oranye gimana sih ya? Nah, terus oranye kayak garis-garis gitu, ada macan yang loreng, ada macan putih, tapi lebih banyak di situ macan warna putih sama oranye gitu. Kan ada macan yang warna hitam ya kan? Iya. Nah, intinya di situ macan hitam gitu tuh jarang. Kebanyakan macan putih, oranye, loreng. Itu pengawal-pengawal ya? Bisa disebut kayak gitu. Kayak penjaganya lah, kayak prajurit gitu, tapi berwujud macan. Nah, itu tuh kerajaannya benar-benar dijaga kayak berkata kayak ketat lah ya. Kalau kita sebut kayak dunia kita banyak prajuritnya gitu kan. Cuma di situ posisinya itu kayak penjaga itu kayak hewan semua, nggak ada yang namanya kayak manusia, itu nggak ada. Itu nggak ada yang namanya manusia, itu nggak ada. Jadi lu kan lu bilang tadi di Salak itu pintunya. Iya. Jadi lu dibawa sampai ke pusat kerajaan itu. Sampai di bawah. Itu sampai sama macan itu ya. Dibilang sama macan bukan, gue langsung sama Aki. Sama ini, lebih tepatnya namanya Prabu Siliwangi ya. Itu. Jadi dibawa ke situ. Iya, betul. Gue sampai bingung apa yang mau gue tanyain, saking banyaknya pertanyaan gue sama orang-orang kayak Imas ini nih. Tapi jujur sebenarnya gue rada kayak malu gitu bang nih ya, kayak diajakin podcast, takutnya tuh kebanyakan nggak ada yang percaya. Iya. Ya emang kebanyakan secara umum pasti kayak di luar nalar lah ya. Tapi kalau misalkan emang ada yang orang paham ngerti, pasti dia kayak udah ya. Iya, pasti
kalau Iya gitu. paham lah kalau Nah, satu kayak gitu, satu betul. rasa gitu kan kalau Iya. sama-sama anak yang bisa kayak gitu. Satu juga. jalur lah. Iya. Gua lebih banyak nanya ke pribadi lu nih ya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya. Karena kan itu yang tadi kayak cerita kan cuma sharing pengalaman gue iya. aja. Jadi kan setelah gua lebih perjelas pribadi lu mungkin mungkin bisa dipercaya gitu kan. Atas dasar emang kepribadiannya seperti itu gitu. Lu nih selain bisa melihat sosok-sosok halus, makhluk halus gitu. Lu juga bisa berinteraksi sama yang ada di sekitar, nggak harus yang lu lihat pada waktu itu gitu. Sampai sekarang gitu. Bisa, sampai sekarang. Bisa interaksi sama Sesuatu makhluk halus gitu. bisa. Jadi gue pernah ngeliat nih ada konten-konten juga. Dia tuh kayak explore, ketika dia menemukan dia bisa interaksi atas dasar kenapa makhluk itu ada di situ gitu. Lu bisa kayak gitu. Oh, itu kayak ibarat kata dia nyari riwayat kan asal usul Iya, kamu tuh ada di situ. Kematian dia apa dia ada di situ gitu. Itu bisa kayak ibarat kata gue dijadiin mediator buat kayak ngungkap asal usul daerah tempat situ. Itu gue bisa karena gue juga sebelumnya gue mediator salah satu. Oh, lu juga pernah Iya. jadi mediator. Luar biasa banget. Oke Mas, lu tahan dulu cerita lu, biar nanti bisa gue undang lagi nih mampir ke sini. Siap. Sekali lagi, gue berterima kasih lu udah mau mampir di sini. Siap. Dan juga nih, gue berpesan buat teman-teman semua, apapun yang diceritain sama Imas bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Yang sekiranya baik bisa kita ambil, dan sekiranya tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh, tidak kita ambil. Oke, sebelum kita close video ini, mungkin dari Mas ada pesan-pesan buat teman-teman semua. Untuk pesan-pesan sih, gue cuma mau pesenin aja nih buat kalian semua ya. Mau dimanapun, mau di daerah kalian, di luar daerah kalian, pokoknya intinya di tempat manapun, mau tempat asing, mau tempat apapun intinya ya. Jangan sekali-kali ngucap kata-kata yang benar-benar kayak lu kayak salah ucap gitu, kayak lebih kayak menjaga omongan gitu. Karena kan ada ibarat kata gitu kayak mulutmu harimaumu, betul nggak sih? Kayak gitu, kayak lebih dijaga baik-baik omongan, karena itu bener-bener omongan tuh yang bener-bener tajam tuh pasti bakal fatal. Oke Mas, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Gua Ibnu Fitro Siddiq. Gua Imas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.